Idola K-pop tidak asing dengan trauma, karena banyak idola terbuka tentang trauma akibat peristiwa yang menyedihkan. Berikut adalah daftar dari beberapa idola tersebut. Yang pertama, Dio EXO. Selama episode Actor and Chatter, Dio berbagi bahwa dia memiliki kecemasan tentang kamera karena kesalahan yang dia lakukan selama debut EXO. Saya mengalami kecemasan kamera sejak era debut saya. Saat saya debut sebagai penyanyi, saya melakukan kesalahan di acara musik. Saya masih trauma karenanya, kata Dio. Saat EXO debut, Dio bertanggung jawab untuk memperkenalkan lagu mereka, Mama. Namun, dia akhirnya membuat kesalahan saat memperkenalkan lagu tersebut karena dia sangat gugup. Kami memulai debut dengan lagu berjudul Mama, dan saya bertanggung jawab untuk memperkenalkan lagu tersebut. Saya seharusnya mendeskripsikan lagu itu sebagai, ini adalah track tari yang kuat dengan orkestra yang luar biasa. Tapi saya tidak dapat mengingat kata megah dan hanya ingat huruf pertama. Sebaliknya saya berkata, orkestra superior. Saya bahkan tidak dapat berbicara setelah kesalahan saya, kata Dio. Yang kedua, Boa. Boa memulai debutnya ketika dia berusia 13 tahun dan dia harus berurusan dengan banyak hal yang memilukan sejak usia muda. Selama episode Because I Want to Talk, Boa berbagi bahwa dia menghadapi trauma setelah wawancara yang dia lakukan ketika dia berusia 13 tahun. Dalam wawancara sebelumnya, Boa ditanyai bagaimana perasaan tentang debut dan tidak bisa hidup seperti orang biasa 13 tahun dan dia memberikan jawaban yang dewasa. Sangat disayangkan, tapi ini tidak seperti Anda bisa mengungkap kedua kelinci. Jadi, saya berniat bekerja keras untuk menangkap seekor kelinci, kata Boa. Namun, Boa akhirnya mendapatkan banyak kebencian dari netizen yang jahat karena jawabannya. Saya sangat membenci wawancara itu. Pemberi komentar yang bermaksud jahat meninggalkan komentar jahat yang mengatakan bahwa saya tidak berbicara seperti anak berusia 13 tahun dan bahwa saya terdengar sangat tua, kata Boa. Boa mengalami trauma karena kebencian yang diterimanya dan tidak pernah menggunakan frase menangkap kelinci lagi. Saya tidak pernah mengatakan menangkap kelinci sejak wawancara itu. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu membenciku, tetapi menggunakan ekspresi itu membuat semua anti-fans menerkam, kata Boa. Yang ketiga, Dasom, mantan anggota Sistar. Idola K-pop sepertinya selalu ada di depan kamera dan ini dapat menyebabkan beberapa hal memilukan. Dasom pernah berbagi di masa lalu bahwa setiap kali dia muncul di depan kamera, dia akan selalu melihat sosoknya dan melihat apakah berat badannya bertambah. Hal ini akhirnya menyebabkan Dasom hidup dalam ketakutan dan stres terus-menerus karena bertambahnya berat badan yang terkadang membuatnya kelaparan. 4. Park Ji-yoon. Selama akhir 1990-an, rumor beredar bahwa Park Ji-yoon berkencan dengan Kang Ta yang merupakan salah satu idola populer saat itu. Karena rumor ini, banyak penggemar Kang Ta yang mulai mengganggu Park Ji-yoon. Seperti datang ke jadwalnya hanya untuk mengutuknya, Park Ji-yoon akhirnya mengembangkan rasa takut pada siapapun yang mengenakan seragam sekolah menengah karena semua ini. Yang kelima, Sunny Girls' Generation. Sejak debutnya, Sunny selalu terlihat menutup telinganya setiap kali ada kembang api. Ternyata ini karena alasan yang memilukan. Ketika Sunny masih bayi, keluarganya pindah ke Kuwait. Selama waktu itu, perang Teluk sedang terjadi dan Sunny percaya bahwa inilah alasan traumanya dengan kembang api. Sementara idola tidak asing dengan trauma, tak jarang pula idola mendapat prediksi mereka. Sementara banyak prediksi di K-pop yang akhirnya salah, ada beberapa prediksi di K-pop yang membuat netizen dan penggemar merinding. Berikut adalah daftar beberapa prediksi sebelumnya. Yang pertama, seorang dukun Korea yang memprediksi kehidupan Cinta Chen. Pada 2019, seorang dukun Korea akhirnya memberikan beberapa prediksi akurat tentang kehidupan cerita Chen. Dukun itu meramalkan bahwa Chen sudah bersama seseorang dan bahwa beberapa berita besar akan terjadi pada musim gugur tahun yang sama. Saya rasa ada hubungan asmara yang sedang terjadi dengannya sekarang. Saya pikir sesuatu akan terjadi pada musim gugur tahun ini, kata dukun ini. Tidak hanya itu, sang dukun juga meramalkan bahwa orang yang dilihat Chen bukanlah orang selebriti.
Saya merasa wanita itu tidak akan menjadi selebriti, tetapi seseorang yang terlibat dalam industri hiburan seperti penulis, kata dukun. Sementara Chen mungkin tidak mengumumkannya selama musim gugur 2019, dia mengumumkan pada awal 2020 bahwa dia akan menikah dengan pacar non-selebriti. Yang kedua, prediksi membaca telapak tangan tentang Kim Woo Jin. Pada tahun 2018, YouTuber Tony Leggett menganalisis telapak tangan Kim Woo Jin dan analisisnya akhirnya memprediksi beberapa hal tentang Kim Woo Jin. Selama analisis Tony Leggett, dia mencatat bahwa telapak tangan Kim Woo Jin menunjukkan bahwa dia mungkin menjadi terlalu fokus untuk mencapai kegembiraan dan bahkan Kim Woo Jin mungkin kadang-kadang melewati batas yang bisa membuatnya mendapat masalah. Dan dia akan menjadi anak dewasa sepanjang hidupnya. Semakin banyak dia belajar bermain dan semakin dia bersenang-senang dengan cara yang lurus, baik, dan penuh perhatian, dia akan semakin bahagia dalam hidupnya. Tapi jika dia memanfaatkan itu, dia akan mendapat masalah, kata Tony Leggett. Ada titik di sini, keluar dari samping, yang merupakan tanda bahaya dari sesuatu yang berlebihan. Dia benar-benar jatuh. Jika terlalu banyak menyanyi, terlalu banyak berada, terlalu banyak menempatkan dirinya dalam berbagai situasi, kata Tony Leggett. Beberapa tahun kemudian dan banyak prediksi Tony Leggett yang akhirnya menjadi kenyataan, karena Kim Woo Jin baru-baru ini dituduh melakukan pelecehan. Tetapi baru-baru ini juga agensi dari Kim Woo Jin memberikan konfirmasinya dan menyatakan akan memberikan bukti lebih lanjut tentang kebenaran di balik skandal Kim Woo Jin. Yang ketiga, prediksi peramal tentang skandal selingkuh Nam Taehyun. Nam Taehyun pernah menjadi anggota Winner dan dia pergi dengan anggota Winner lainnya ke peramal pada tahun 2014. Peramal memberikan pendapatnya tentang anggota berdasarkan pembacaan wajah dan menyatakan bahwa Nam Taehyun akan memperlakukan wanita dengan buruk. Dia adalah pria sejati dan dia akan memperlakukan wanita dengan buruk, kata peramal. Peramal menjelaskan bahwa sementara Nam Taehyun akan beruntung menemukan wanita hebat, dia akan memperlakukannya dengan sangat buruk. Jadi, ketika Anda bertemu dengan seorang wanita, dia akan menjadi orang baik, tetapi Anda akan memperlakukannya dengan sangat buruk, kata peramal. 5 tahun kemudian dan beberapa di antara akhirnya menjadi kenyataan, pada 2019, Jang Jae-in mengungkap bahwa Nam Taehyun telah berselingkuh beberapa kali saat mereka berkencan. Namun Nam Taehyun akan menyangkal klaim tersebut dan menyatakan bahwa dia tidak pernah menipu Jang Jae-in. Yang keempat, IN Stray Kids memprediksi masa depannya sebagai idola. Pada 2013, IN memiliki mimpi yang meramalkan masa depannya sebagai idola. Pada saat itu, IN tidak tertarik dengan menyanyi atau menari, namun dia akhirnya bermimpi di mana dia berada di tempat yang tidak diketahui menari dan bernyanyi. IN tidak terlalu memikirkan mimpi ini dan dia melanjutkan hidupnya. Nah, beberapa tahun kemudian, dan mimpi itu menjadi kenyataan, karena adegan itu akhirnya menjadi audisi IN untuk JYP Entertainment. Itu adegan yang sama, mimpinya adalah tetap masuk ke JYP dan belajar menari. Jadi itu sangat luar biasa bagi saya, kata IN. Yang kelima, G-Dragon Big Bang memprediksi perpisahannya. G-Dragon pernah meramalkan perpisahannya dengan salah satu pacarnya. Di masa lalu, G-Dragon memiliki pacar yang sangat dia sukai, dan selama hubungan mereka dia tiba-tiba berpikir seperti apa hidupnya jika mereka putus. Beberapa bulan kemudian dan prediksi G-Dragon menjadi kenyataan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.